Yes, pagi-pagi, semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya bisa pagi, siang, sore, malam. Kembali dengan saya Nofri Simanjuntak di sini. Mohon maaf sebelumnya jika tayangan untuk analisa mingguan, khususnya untuk major pair dari mulai Euro USD, USDX, GBP USD, Gold, dan juga USD JPY serta saham serta juga cryptocurrency tidak tayang minggu ini karena ada kerepotan-kerepotan tersendiri dalam kaitannya dengan soft opening kemarin FX Gold Coffee Shop. Coffee shop yang memang khusus saya buka untuk mendukung para trader di Indonesia, baik itu saham, forex, gold, cryptocurrency, dan lain sebagainya sebagai sebuah tempat untuk berkumpul. Oke, kali ini saya akan berbagi video mengenai yang disebut dengan robot atau expert advisor atau bot saja dalam kaitannya dengan dunia trading. Mungkin sudah banyak video-video mengenai robot, tetapi saya mencoba membahas dengan lebih lengkap dan menjawab beberapa pertanyaan yang penting berkaitan dengan robot tersebut. Jadi sebenarnya apa itu yang disebut dengan robot atau expert advisor atau juga full automatic system? Mengenai video-video robot sebetulnya sudah ada di beberapa video saya lain sebelumnya ya. Dan juga mengenai trading system sudah saya sampaikan di video Cryptopreneur ya, di bagian ke-6 di sini, di mana saya sekilas menerangkan mengenai robot ini, dan kali ini saya coba ulang dengan cepat, tapi dengan lebih lengkap. Apa itu? Kembali lagi yang disebut dengan robot atau bot saja atau expert advisor. Jadi, di dalam trading system, itu ada 3 sistem, yaitu manual, semi-automatic, full automatic. Manual itu artinya kita yang melakukan analisa, baik itu teknikal, fundamental, sentimental, kita yang entry, kita yang exit. Exit bisa ada exit profit, bisa ada exit loss. Jadi intinya, semua pekerjaan berkaitan dengan trading, itu kita yang melakukan. Itu sekali lagi manual. Nah, yang kedua, lawan dalam tanda kutip manual ini yang disebut dengan full automatic system. Full automatic system ini dikenal dengan istilah robot, bukan seperti gambaran robot Bumblebee atau robot misalkan di film-film, tidak, tapi yang dimaksud dengan robot di sini adalah sebetulnya sebuah alat bantu atau software. Sama saja kalau di pabrik industri otomotif, kalau manual itu dikerjakan oleh manusia, sementara dengan robot sebagai sebuah tools, dikerjakan tentunya dengan alat atau mesin. Mesin itulah yang disebut dengan robot. Dan di tengah-tengah itu ada yang disebut semi-automatic. Semi-automatic ini tetap menggunakan tool, tetapi ada intervensi kita. Misalkan, kapan waktunya kita menjalankan mesin ini, kapan waktunya kita matikan, kemudian kadang-kadang kita intervensi dia, misalkan kita yang melakukan cut loss sendiri setelah dia entry, atau kita yang melakukan profit taking sendiri setelah dia entry buy atau sell kalau memang instrumen investasinya 2 arah. Sehingga kesimpulannya apa? Bahwa yang namanya full automatic atau robot atau expert advisor adalah software yang dibuat berdasarkan algoritma tertentu, logika programming maksudnya, yang memungkinkan dapat melakukan transaksi
transaksi entry, transaksi exit. Kalau misalkan dia dua arah, bisa entry buy dan bisa entry sell. Kalau dia satu arah, entry buy saja. Kemudian juga dia yang melakukan exit, baik itu exit profit setelah floating profit atau exit loss setelah dia mengalami yang disebut floating loss secara otomatis. Jadi buka posisi otomatis, tutup posisi otomatis. Jadi ketika pergerakan suatu instrumen investasi telah memenuhi algoritma yang dibuat berdasarkan logika programmingnya, robot tersebut langsung otomatis melakukan buy atau sell dan close posisi sendiri. Nah, untuk itu ya perlu tentunya seorang programmer yang bisa menerjemahkan apa yang misalkan selama ini kita lakukan dalam trading manual ke dalam otomatisasi itu. Kemudian juga perlu diketahui, kalau misalkan kita menggunakan robot, mau nggak mau, misalkan komputer kita harus nyala. Kenapa saya sampaikan misalkan? Karena bisa saja akhirnya supaya komputer kita tidak terus menyala, kita menyewa yang disebut dengan VPS, server tertentu, yang sifatnya dia 24 jam running terus, sehingga kalau memang ada peluang atau momentum di waktu yang tepat, karena dia running terus, maka robot itu akan bekerja secara otomatis. Sedangkan kalau misalkan kita jalankan program tersebut di PC kita, kan bisa saja PC kita mati. Atau PC kita matikan. Mati yang dimaksud bisa mati listrik dan lain sebagainya, sehingga robotnya bisa tidak bekerja yang dimaksud, dia bisa tidak entry, atau misalkan dia harusnya posisinya ditutup, tetapi karena tidak bekerja akibat mati listrik, atau komputernya hang, dan lain sebagainya, termasuk komputernya dimatikan secara tidak sengaja, akhirnya dia tidak menutup posisi tersebut. Lantas positif negatifnya kalau kita menggunakan robot apa kira-kira? Nah, positifnya dia bekerja 24 kali 7 jam, non-stop. Nah, untuk itu, sekali lagi kita memerlukan server yang mendukung kinerja robot tersebut. Di satu sisi dengan adanya server tersebut, pasti akan membuat kita menambah biaya untuk menyewa server. Kemudian tidak memiliki emosi. Jadi, misalkan dia menghadapi sebuah market, mau jelek, mau bagus, pokoknya dia bekerja sesuai dengan instruksi. Sedangkan manusia, di satu sisi itu juga menjadi kelemahan, tidak bisa bekerja non-stop 24 jam kali 7 hari. Harus ada waktu istirahatnya, harus ada waktu makan, minum, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, emosinya bisa tidak stabil. Walaupun sudah ada SOP, tetapi kalau mood dia misalkan sedang tidak enak, contohnya kita trading punya penyakit atau ribut dengan pasangan, itu bisa mempengaruhi trading kita sendiri, sedangkan robot ini tanpa emosi. Dan yang ketiga, menangkap peluangnya lebih cepat. Kenapa? Karena itu tadi, sudah menggunakan sebuah sistem, dan dia selalu standby. Kalau kita, bisa saja peluang tersebut ada pada saat kita tidur. Terjadi crossing EMA lebih kecil, memotong EMA yang lebih besar ke atas, harusnya kita buy. Pada saat ada momentum itu, kita sedang lagi ketemu orang. Sedangkan robot, nggak ada urusan dengan tidur, makan, ketemu orang, ada momentum sesuai dengan algoritma atau logika programming yang sudah ditentukan oleh programmer, di mana programmer itu mendapatkan logikanya dari trader yang selama ini trading manual, maka dia langsung cepat melakukan eksekusi. Kemudian yang keempat, dia multitasking. Bisa saja misalkan robot kita suruh bekerja di 4 pair pada Forex, GBP USD, kemudian Euro USD, atau juga kita trading Euro USD dengan gold. Atau juga kalau misalkan di cryptocurrency, dia bisa multitasking melihat bagaimana peluang Bitcoin, Solana, Polkadot,
atau juga Ethereum. Nah ini, jadi dia multitasking, sedangkan kita walaupun mungkin bisa multitasking, tetapi terbatas kalkulasi kita. Belum selesai misalkan menganalisa Euro USD, tiba-tiba ada peluang di GBP USD, dan kita kan tidak paralel berpikirnya. Akhirnya bisa lepas. Sementara pada saat kita menggunakan robot, dia mengamati contohnya Ethereum, kemudian secara paralel dia juga bisa mengamati Binance, dia bisa mengamati misalkan Solana dan lain sebagainya. Dan kalau ada momentum di dua koin atau dua pair, dia bisa langsung bersamaan masuk. Kemudian juga algoritma dan performanya lebih dapat diuji. Kalau kita misalkan trading manual, crossing EMA saja ke atas buy ke bawah buy, itu algoritmanya itu kadang kita tidak bisa diuji atau mengalami kesulitan dalam mengujinya secara lebih cepat. Jadi bukan saya katakan tidak bisa diuji manual ya, bisa, cuma tetap algoritma dan performa pengujiannya itu bisa dilakukan secara cepat. Itu maksudnya, kalau manual akan lebih lambat. Fiturnya dapat diperbaharui dan dikembangkan, sama aja seperti misalkan OS di Android, OS di iOS. Kan kita tuh sering tuh diupdate. Kenapa diupdate? Mungkin sebelumnya ada bug atau diperlengkapi fasilitasnya walaupun tanpa bug. Kemudian tadi saya katakan, kelebihan dari penggunaan robot ini merupakan juga di satu sisi kelemahan dalam kita menggunakan trading manual, dan di sisi lain bahwa yang namanya robot ini ada juga memang beberapa kelemahannya. Kelemahan robot itu seperti apa? Mungkin saya akan bahas di video tersendiri supaya tidak terlalu panjang. Oke, sekian, terima kasih. Itu tips singkat saja apa itu robot, kemudian juga kelebihan dari robot. Dan selanjutnya di video berikutnya saya akan membahas mengenai kelemahan-kelemahan dari robot. Semua itu harus kita ketahui dengan detail. Kenapa? Karena kembali lagi, di dalam menggunakan sebuah sistem apapun, kita harus tahu kelemahan-kelebihannya, nanti kita pertimbangkan. Kita akhirnya mau manual, atau juga mau full automatic, atau di tengah-tengah yang disebut dengan semi automatic. Sekian, terima kasih, salam trading tenang-tenang, tenang-senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan, Nofri Simanjuntak.